janji politik Pak Prabowo pada saat kampanye Pilpres adalah swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan adalah upaya kekuatan kita untuk menyediakan pangan bagi ketersediaan pangan nasional kita, dan itu menguras devisa yang cukup besar. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo mendatang akan menjadikan ini sebagai sebuah program atau prioritas bagi program kerja beliau. Seminar atau diskusi pada hari ini adalah untuk mencari pandangan bagaimana swasembada pangan itu bisa tercapai. Karena itu kita memerlukan banyak pemikiran, pandangan dari stakeholder yang terlibat dalam program ini, termasuk dari Menteri Pertanian Republik Indonesia yang langsung mengurusi program ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh stakeholder pertanian yang terlibat dalam proses ini. Kita merasa bahwa sawah kita luas, petani kita banyak, terampil, tetapi problem swasembada pangan menjadi persoalan yang serius. Itu harus dicarikan solusi, dan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dengan meningkatkan produksi pertanian, termasuk ketersediaan pupuk untuk menggairahkan petani kita. Sekarang ini sudah mulai ada semangat dan gairah petani untuk tetap di sawah, meningkatkan produksi pangan kita, dan itu menimbulkan optimisme baru, termasuk upaya untuk mencetak sawah baru, baik ekstensifikasi ataupun intensifikasi bagi lahan-lahan pertanian kita. Karena itu upaya untuk menciptakan swasembada pangan kami optimis bisa tercapai pada waktu yang akan datang. Kayak politik kalau gitu ya. Pak Pertanian, Pak Menteri. Pak Menteri. Yang pertama-tama kami mencoba memitigasi resiko dari El Nino dan kekeringan. Alhamdulillah 6 bulan setelah kami ditugaskan oleh Pak Sekjen jadi Menteri Pertanian, alhamdulillah sekarang dulu kita impor jagung 500.000 ton, sekarang kita sudah ekspor 50.000 ton baru-baru ini dari Gorontalo ke Filipina. Mudah-mudahan ke depan ini tidak lagi terjadi shortage atau kekurangan pangan. Kita sesuai arahan Pak Ketua Fraksi tadi, kita akan berjuang gandengan tangan kolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan produksi ke depan. Kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita membangun, mencetak sawah baru ke depan 3 juta hektar. Insya Allah Indonesia akan swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan dunia. Pak Menteri, soal polemik pupuk non subsidi atau pupuk subsidi itu kan ada menteri yang nggak mau diajak bicara. Nah ini siapa sih Pak Andi? Sebaiknya kita cerita yang positif aja. Sekarang alhamdulillah kita tahu anggaran pupuk di 2024 hanya 50%. Hanya 50% dari kebutuhan. Alhamdulillah setelah kami menghadap Bapak Presiden dan dukungan Presiden terpilih, dukungan Pak Ketua Fraksi, hari ini dan sebelumnya juga sudah dipenuhi naik jumlah pupuk 100% kuantumnya seluruh Indonesia, nilainya 2024, nilainya 28 triliun. Jadi petani, saya mewakili petani berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih, Pak Ketua Fraksi Gerindra. Beliau mensupport untuk penambahan pupuk 28 triliun rupiah nilainya. Petani, saya mewakili petani, terima kasih. Pak Menteri, izin barangkali satu lagi, di si persidangan Pak Menteri, ex-Menteri SCL bilang semua menteri melakukan hal yang sama soal membiayai keluarga dari kursi menteri. Nah ini dari Pak Adi sebagai menteri gimana barangkali ada respon? Insya Allah kami 5 tahun menjabat, pendapatan dari menteri aku serahkan ke yatim piatu. Terima kasih. Anies, mau bagaimana pertanyaannya? Pak benar bahwa Anies ini meminta waktu untuk bertemu sama Prabowo Subianto, bisa meminta blessing supaya bisa maju di Jakarta supaya nggak banyak yang jegal gitu. Benar nggak Pak? Lewat siapa? Banyak pintu, salah satunya juga bertemu sama Bang Dasko, atau mungkin Pak Muzani Langsung juga pernah ada. Komunikasinya sudah sampai belum Pak? Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi sebelum ke sini, saya terlambat karena bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk bertemu kepada beliau. Dan
sampai sekarang juga belum ada Pak Anies untuk ketemu saya. Apa artinya itu Gerindra menutup pintu bagi Anies, Pak, untuk tidak mungkin mengusung Anies di Jakarta? Saya nggak tahu, maksud saya begini, kan lo tadi nanya Anies minta apa betul minta waktu. Pak Prabowo tadi tidak bercerita kepada saya bahwa ada permintaan Anies untuk bertemu beliau. Pak, kalau itu beneran ada Pak Anies untuk membuka pintu kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan membuka pintu untuk bertemu? Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Selama ini Pak Prabowo bertemu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan, bahkan berbeda politik. Beliau merasa bahwa semua pemimpin adalah orang-orang yang memiliki potensi, dan karena itu Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Berarti Gerindra masih memiliki kans juga untuk mengusung Pak Anies dengan dia? Ya untuk bertemu, bukan kans untuk bertemu. Gitu. Saya nggak tahu kalau mau bertemu untuk urusan apa, untuk ngopi, untuk bicara apa saya. Tapi untuk bertemu Pak Prabowo nggak ada halangan. Karena Gerindra tetap firm kepada Ridwan Kamil itu sesuai rekomendasi ya Pak. Ini lu ceritanya DKI kan maksudnya? Iya. Ya nanti dibicarakan gitu. Berarti bahwa kemungkinan Gerindra akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk sosok lain begitu di Pilgub Jakarta begitu? Sampai sekarang belum dikeluarkan rekomendasi untuk DKI. Bang, apakah betul kalau misalnya Gerindra dan Golkar udah Saya belum taken rekomendasi untuk DKI. Bang Muzani, apakah betul Pak RK begitu ya Bang Muzani? Saya belum taken untuk DKI. Untuk siapapun. Apalagi? Bang Muzani, apakah betul Gerindra dan Golkar sudah sepakat bahwa RK akan maju di Pilgub Jabar bukan di Pilgub Jakarta? Sedang dibicarakan. Harapannya orang yang berpotensi bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi. Bang Muzani, apakah betul bahwa dari Kim atau koalisi Pak Prabowo di pemerintahan selanjutnya menawarkan Mas Anies untuk masuk ke kabinet selanjutnya agar tidak maju di DKI? Dari siapa pandangan itu? Ada sumber. Nah ini mau dikonfirmasi Bang Muzani. Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober yang akan datang. Beliau selalu mencari persamaan, cara pandang yang bisa memperkuat persatuan, kebersamaan, kegotong royongan, meskipun pada pilihan politik yang berbeda. Karena itu beliau tidak punya halangan untuk mengangkat siapapun untuk menjadi pembantu beliau dalam kabinet. Itu sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi di tahun 2019. Situasi politik bisa menjadi reda, politik bisa menjadi adem, keguyuban, kebersamaan, kegotong royongan, kerukunan bisa tercipta, dan Pak Prabowo ingin menciptakan itu. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo juga akan mengangkat calon presiden yang berbeda dengan beliau seperti Anies dan Ganjar? Yang punya hak prerogatif adalah beliau. Saya belum pernah mendengar. Pak, soal kemarin PKS mengusung tugas menjadi diri 71 triliun anggaran tahun 2025 anggaran makan siang itu setuju ya Mas? Ini adalah transisi pemerintahan yang menurut saya paling baik 2024 bila dibandingkan dengan transisi pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan lama di bawah kepemimpinan Pak Jokowi membuka semua persoalan kepada pemerintahan baru yang akan datang, termasuk anggaran yang dirancang dalam APBN 2025 yang akan datang. Dan ini menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah yang akan ditinggalkan bisa diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang. Baik persoalan ataupun potensi-potensinya. Kami merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf sangat transparan, sangat terbuka, baik dalam membuka persoalan ataupun membuka tentang potensi-potensi yang bisa diteruskan, termasuk dalam APBN itu. Ini contoh politik yang baik bagaimana kesinambungan bisa berlangsung dengan baik. Kita berharap persoalan politik, persoalan ekonomi bisa diteruskan pada pemerintahan yang akan datang, dan itu harapan kita semua. Alasannya menerima 71 triliun itu dari tugas apa ya Pak Prabowo? Ya kan kemarin sudah disampaikan,
Pak Muzani soal Pilgub Jakarta kemarin PKS mengusulkan nama Pak Soebul Iman, Pak. Ini apakah? Udah. Nah, tapi apakah ada peluang nanti dari Kim juga mengajak PKS Masih gitu? berjalan nggak sih lobby-lobbynya atau komunikasi dengan PKS? Oh masih, kami komunikasi dengan PKS berjalan dengan baik. Saya komunikasi dengan tokoh-tokoh PKS berjalan dengan baik, bagus sekali. Ada peluang nggak untuk dipasangkan gitu dari wakilnya dari Pak Soebul dan cagupnya dari Kim gitu? Iya. Ya politik mungkin saja. Pak Muzani terkait Pilgub Satu ya. Satu. soal amandemen. Kemarin kan ada wacana untuk amandemen UUD. Dari Tapi katanya Pak Prabowo pasti setuju, Pak. Karena Ya, karena ada dengan naskah ya kita pelajari. Pak Muzani terkait dari Pak, tapi sikapnya setuju atau anggaran makan siang berapa sih secara keseluruhan, kan ini baru tahap awal ya 2020 sama PDB yang total keseluruhannya. Saya belum menghitung. Pak Muzani, tapi Gerindra setuju atau enggak Pak kalau misalnya bakal ada amandemen atau amandemen kelima? Gerindra konsentrasi kepada pelantikan parlemen dan pelantikan presiden hasil pemilu 2024. Pak Muzani sedikit dong soal Pilgub Jateng. Ini katanya Lutfi untuk dimajukan bersama Kim atas dorongan dari Pak Jokowi. Apakah itu? Sedang dibicarakan. Itu tapi udah akan mengerucut kepada Pak. Insya Allah. Peluang Pak Ahmad Lutfi untuk di Jateng, Pak Muzani. Pak Lutfi kan calon gubernur di Jawa Tengah kan? Iya. Atau ada mungkin Mas Dar gitu seperti Jadi Iya. wakilnya misalnya Itu Gerindra gimana? mendorong. apakah Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Dar dimajukan atau gimana Bang Muzani? Insya Allah semuanya akan kita umumkan pada waktunya. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah.